Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hannadil afi wal gufron. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah masami'a qalbina lidzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'atan bi rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa adabil akhirah. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Amma ba'du, al-mukarramun, para ulama, al-asyakid wal khutbah yang saya muliakan, Bapak Ketua DKM beserta anggotanya, juga jemaah semua yang saya hormati. Pertama-tama mari kita bersama-sama haturkan puji dan syukur kehadirat Rabbil Alamin, yang mana pada kesempatan ini beliau menakdirkan kita dapat berjumpa kembali dalam rangka menunaikan sebahagian daripada kewajiban kita, adalah kewajiban thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan melalui pengajian ini menjadi dorongan dan sebab untuk datangnya rahmat, datangnya barokah dan limpahan ridho Allah. Juga melalui pengajian mudah-mudahan kita ditambah keimanan, keyakinan, kemarifatan, dan ditingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mari kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan sahabatnya, tabi'in seluruh pengikutnya, baik tabi'in, ulamaul mutaqaddimin wal ulamaul mutaakhirin, ulama khalaf dan ulama salaf. Tentunya tidak lupa kita semua selaku hamba Allah yang menjadi umatnya beliau. Mudah-mudahan kita semua dapat tasannuh melaksanakan segala sunnah-sunnahnya dan menjauhi segala yang dicegahnya. Di akhirat nanti kita termasuk sebagian umat yang mutabaah dan
diberikan syafaat umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari segala kehilapan dan kesalahan. Di samping melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang namanya manusia itu mahal khoto'i wan nisyani, tempatnya, sarangnya kesalahan dan kehilapan. Dengan demikian, yang namanya kesalahan atau dosa tidak ada lagi obatnya kecuali bertobat. Jangankan kita sebagai manusia biasa dan tidak termasuk orang-orang terdepan di dalam agama, walaupun yang punya kedudukan tinggi, beliau juga merasakan ada kesalahan, walaupun menurut kita kesalahan beliau tidak dianggap dosa. Dari nabi-nabi juga sama, para aulianya Allah juga sama, para ulama juga sama, masing-masing ada perasaan punya kesalahan. Sehingga beliau-beliau semua di hadapan Allah merasa bersalah, merasa berdosa. Bukti perasaan kesalahan dan dosanya nanti ketika kiamat terjadi, hari-hari gawat, hari-hari sangat meresahkan setelah bahas bangkit dari alam kubur. Manusia digiring ke padang mahsyar. Di sana manusia-manusia setelah dilandrat di arah mahsyar memohon untuk dipisahkan. Yang celaka masuk neraka, yang bahagia masuk surga, yang dinamakan faslil qada. Para nabi-nabi dari mulai leluhur kita Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi lain, semua tidak sanggup menghadap Allah untuk mengajukan faslil qada. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mampu menghadap Allah memohon agar faslil qada segera dilaksanakan. Kenapa nabi-nabi lain tidak sanggup? Karena itu tadi, beliau-beliau merasa ada punya kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia biasa. Karenanya manusia itu tempat kesalahan, maka wajiblah kita ini bertobat. Apalagi kita insya Allah berharap, ingin sekali perjalanan hidup dohir dan batin, ingin sekali sampai pada tujuan wusul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wusul ma'rifat itu syarat mutlak untuk diterimanya pengakuan keimanan kita. Pengakuan keimanan tanpa tajalli, tanpa usul pada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita masih sangat dikhawatirkan, masih diiktilafkan.
Jadi syarat mutlak yang namanya iman itu disertakan makrifat. Orang makrifat tidak begitu saja datang ke makrifatan, tapi butuh proses, butuh perjalanan yang disebut thariqat atau suluk. Suluk itu berjalan menelusuri aturan-aturan, tahapan-tahapan kesucian untuk sampai pada tujuan wusul ma'rifat dan musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita untuk menuju hadirat Allah seperti telah saya sampaikan dulu, sesuai dengan aturan-aturan para ulama arifin, beliau mencatat untuk kita bisa membacanya dan melaksanakannya, mengamalkannya. Perjalanan menuju hadirat Allah yang singkatnya, yang ijmali adalah 3 langkah perjalanan. Satu yang dikatakan taroki, dan kedua tadani, ketiganya tadalib. Taroki, tadani, tadalib. Taroki itu naik, meningkat dari pengabdian zahir, dari pengabdian syariat, melangkah sedikit-sedikit untuk masuk ke wilayah thariqat, ke wilayah hakikat. Karena taat kita yang dilakukan dengan ibadat syariat tanpa hakikat, tanpa ma'rifat pada Allah Ta'ala, atilatun, kosong, tidak ada pahalanya, tidak ada padilahnya. Untuk menjalankan 3 langkah tadi, taroki di makom yakin, tadani di makom ma'rifat, fadali di makom nuzul, itu semua punya proses. Taroki di makom yakin melalui tahapan-tahapan kesucian 9 perjalanan, dari mulai taubat, sabar, ridho, syukur, juhud, tawakal, khauf, roja, dan mahabbah. Itu langkah pertama dalam perjalanan menuju Allah. Langkah pertama taroki, di dalamnya ada 9. Di bulan lalu telah diceritakan bahwa untuk bisa melaksanakan semua itu tentunya dengan ilmu. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa tawakal. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa juhud, tidak bisa melaksanakan khauf atau roja, apalagi mahabbah. Maka dengan demikian harapan kita untuk sampai pada tujuan puncak wa ana ila rabbikal muntaha, intiha wusul pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama setelah kita sedikit-sedikit punya ilmu, yang pertama adalah taubat. Dasarnya karena manusia ini makhluk manusia, maka wajiblah bertobat. Para ulama muhaqqiqin mengatakan at-taubatu wajibun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib hukumnya, tobat dari seluruh kesalahan, seluruh dosa. Taubat kalau dilihat dari harfiah lugawinya, taubat itu mutlakur rujuk, kadar-kadar kembali
apa saja asal kembali namanya tobat. Kita berangkat ke pekerjaan, sore-sore pulang ke rumah, tobat namanya. Tapi lugawi. Kita pergi kemana, pulang lagi, itu tobat namanya. Yang dimaksud dengan tobat syar'i, tobat yang diatur dengan hukum syara, ar-ruju'u min sifatil madmumati ila sifatil mahmudati. Kembali dari pekerjaan yang dicacat, yang disalahkan menurut aturan agama, kembali kepada sifat-sifat yang dipuji. Antara lain sifat madmumah, ujub merasakan amal kita lebih baik daripada orang lain. Muncul dari ujub ada kibir, dari kibir muncul lagi ada ingin didengar orang, dimasyhurkan orang, ria, ingin dilihat orang. Itu semua penyakit-penyakit amal. Tulul amal, terlalu jauh dan panjang harapan, hubud dunia, yang seharusnya kita juhud dengan dunia, maka sifat madmumah yang ada dibersihkan dengan juhud. Yang terakhir adalah mahabbah, mencintai Allah. Setelah mencintai Allah, Allah memberikan kedudukan makom mahbub. Taubat ar-ruju'u min sifatil madmumati ila sifatil mahmudati. Kembalinya seseorang dari perilaku yang tidak baik ke jalan yang baik, itu tobat namanya. Tobat hukumnya wajib berdasarkan tugas Allah dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian dari seluruh dosa-dosa wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang bahagia. Itu perintah dari Allah. Tubuh itu amar bil wujub. Bagi manusia diperintah dengan hukum wajib untuk bertobat dari seluruh kesalahan, dari seluruh dosa. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang iman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah pada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang benar-benar ikhlas, tobat yang benar-benar bersih. Untuk melaksanakan dan tercapainya taubatan nasuha, maka kita harus menjalankan 3 bentuk tobat. Untuk tercapainya taubatan nasuha, maka kita harus menjalankan 3 bentuk tobat. 1, tobat abidin, dan kedua tobatnya jahidin, yang ketiga tobatnya arifin. Jika tidak terlaksana 3 tahapan tobat ini, maka tobatnya tidak termasuk tobat nasuha. Tobat abidin menjalankan tobat menurut aturan syar'i. Di sini diceritakan palaha salah satu surutin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala
la tata'allaqu bihaqqin adamiyin falaha salah satu syurutin. Ketika kita bertobat akan kesalahan yang hubungan langsung dengan Allah, tidak ada hubungan dosa dengan manusia, maka 3 hal yang harus kita lakukan. Ahaduha ayyukni 'anil ma'siyat wasani ayyandama 'ala fi'liha wasalisu ayyazima alla ya'uda ilaihi abadan. Bertobat itu satu, meninggalkan segala bentuk maksiat, dan kedua menyesal atas perbuatan maksiat. Dikatakan dengan bahasa lain, wal ajmu alla ya'uda ilaih, ayyajma alla ya'uda ilaih. Yang ketiganya berjanji tidak akan mengulang lagi kesalahan. Berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulang lagi kesalahan selama-lamanya. Pain mungkin hadis salah satu, dan ketika salah satu daripada yang 3 tadi tidak dilaksanakan, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah tobatnya orang tersebut. Satu, tobat abidin atau dikatakan tobat syar'i namanya, jika saja dosanya tidak hubungan dengan manusia. 3 yang kita harus lakukan, satu, iqla' anid dambi, dan kedua ajmu alla ya'uda ilaih, yang ketiganya memohon ampun atau membacakan istighfar. Wa in kana masyatu tata'allaqu bi adamiin fasurutuha arba'atun. Dan jika kesalahan dosanya ada hubungan dengan manusia, baik itu maling atau ghibah atau fitnah, perduliman, penganiayaan. Nah, ketika dosanya ada dosa hubungan dengan manusia selain daripada dosa langsung pada Allah, ada hubungan dengan manusia, fasurutuha arba'atun, maka syarat tobat itu ada 4. Yang 3 tadi ditambah wa ayyabra min haqqi sahibiha, membebaskan kesalahan perdosaan yang hubungan dengan manusia. Umpamanya dosanya hubungan dengan harta, radduhu ilaihi, mengembalikannya harta tersebut. Wa in kana ghibatan ista'allahu minha, dan ketika dosanya ghibah maka minta untuk dihalalkannya. Ghibah itu menceritakan kesalahan orang dalam keadaan orang tersebut betul-betul punya kesalahan. Orang maling, orang nyopet umpamanya, kita menceritakan, menyebarkan kesalahan orang, itu namanya ghibah. Jika kita mengatakan kesalahan orang tersebut padahal tidak melakukan kesalahan, jadi fitnah namanya. Ghibah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ghibah itu seakan-akan kita makan orang yang kita ceritakan itu. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi fakarihtumuhu. Ghibah itu sama dengan memakan daging orang yang dighibah.
menggunjing orang sama dengan memakan orang tersebut. Selain daripada itu, bahayanya ghibah ketika kita punya hubungan dosa dengan orang lain. Ghibah namanya seluruh amalan kita dituntut untuk dibayarkan, dikembalikan pada orang yang dihadik di ghibah itu. Salat kita punya fadilah, baca Quran kita punya fadilah. Bila kita ghibah, maka pahala daripada amalan kita dialirkan pada orang tersebut. Bisa-bisa habis kebaikan kita. Jika kebaikan kita habis, maka kesalahan orang tersebut dikembalikan pada kita. Itu bahayanya ghibah. Di ghibah ini kelihatannya sepele, tapi luar biasa bahayanya. Itu termasuk dosa hubungan dengan manusia. Nah, jika dosanya hubungan dengan manusia, maka 4 kewajiban dalam melaksanakan tobat. 4 yang harus dilakukan, 1 saja tidak dilakukan, tidak dijalankan, lam yasihat, lam tasihat taubatuhu. Fa in ukida ahadus salasati lam tasihat taubatuhu. Dan ketika salah satu daripada persyaratan tadi yang 3, jika tidak ada hubungan dengan manusia, 4 kesalahan atau 4 tugas kita dalam tobat bila hubungan dengan manusia tidak dilakukan 1 diantaranya, lam tasihah taubatuhu, maka tobat kita ini tidak sah. Jangan lupa bahwa ketika cerita taubat abidin, taubat syar'i, hubungannya dengan sah taubat, bukan diterima. Setelah taubat syar'i dilakukan, yang 4 tadi dijalankan, maka bergerak maju untuk diterima taubat kita. Disebut taubatnya jahidin. Bagaimana tobat menurut jahidin atau menurut salikin? Atau batu an-nadamatu. Tobat itu menyesal. Selain daripada yang 4 tadi, untuk diterimanya tobat kita harus ada penyesalan. Jika tobat kita dilakukan tapi tidak ada penyesalan, maka tobat tidak dimakbul, tidak diterima. Kalau tadi tidak sah, kalau tidak ada penyesalan tidak diterima. Jika kita melihat para jemaah-jemaah, khususnya dalam thariqat khas, saya menemukan ada thariqat yang jemaahnya gampang sekali mengeluarkan air mata ketika bermunajat, ketika beriadah. Dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan, apabila kita bertobat lalu menyesal akan segala perbuatan dosa sampai mengeluarkan tetesan air mata, tetesan air mata penyesalan orang yang bertobat, 1 tetes air mata tobat bisa menjadi menghapus dosa 1 kali. 1 tetes air mata tobat bisa menghapus dosa 1 minggu, bisa menghapus dosa 1 bulan. 1 tetes air mata bisa menghapus dosa 1 tahun. Itu tobatnya jahidin. Bila tidak ada penyesalan, tobat kita sah, tapi belum makbul, belum diterima. Pertanyaannya, bagaimana kalau dosa kita banyak tapi baru ditobatin sebahagian? Itu 2 pendapat. Bila kita bertobat masih ada hubungan dengan manusia yang belum diselesaikan,
kita bertobat, melakukan segala persyaratan tobat, juga dilakukan penyesalan sampai menangis, tetesan air mata, tapi hubungan dengan manusia belum diselesaikan, itu tobat dipending, belum diproses, belum diterima Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada hubungan sesama manusia. Kemudian yang dipending apa seluruh dosa kita atau bagaimana? Menurut kaul jumhur, yang dipending dosa yang belum ditobatin. Yang dipending dosa hubungan dengan manusia. Dosa yang langsung dengan Allah diterima Allah, yang hubungan dengan manusia karena belum diselesaikan ditangguhkan, dipending, belum diproses, belum diterima. Jadi kaul yang masyhur, apabila kita tobat sebagian dosa, yang lainnya belum ditobatin, maka tobat kita diterima sebagian, yang lainnya belum. Ada lagi ba'duhum mengatakan seluruh dosa, apabila kita masih punya hubungan dosa dengan sesama manusia, walaupun kita tobat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi sesama manusia belum diselesaikan, seluruh dosa belum diproses. Yang begitu. Qaul masyhur yang tadi, qaul masyhur yang kita tobatin diterima Allah, yang belum diselesaikan belum diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu tobatnya jahidin atau batu an-nadamatu. Tobat itu adanya penyesalan akan segala sesuatu bila dosa yang telah kita lakukan. Ketiga, tobatnya arifin. Tobatnya arifin atau batu arjuhu ilallahi ta'ala. Tobat itu kembalinya hati seseorang menghadap Allah. Usulnya hati seseorang pada Allah, kembalinya hati seseorang pada Allah, itu namanya tobat. Artinya, walaupun kita sudah melaksanakan tobat syar'i yang 3 atau 4 tadi, juga melakukan tobatnya jahidin, ada penyesalan, tapi hati kita tidak kembali pada Allah, itu belum ada pahala, belum ada pengkabulan pertobatan kita. Karena kita tobat karena Allah, sementara menghadap Allahnya tidak. Jadi tobat kita belum diterima Allah, belum dikasih pahala pengampunan dosa. Kalau kita bertobat, hati kita tidak menghadap Allah, meninggalkan segala kesalahan, berjanji tidak akan melakukan lagi kesalahan, lalu istighfarnya dibacakan, hubungan dosa juga diselesaikan dengan manusia, hubungan dengan manusia udah dilaksanakan penyelesaiannya, tapi hatinya tidak menghadap Allah, tidak, belum diterima atau belum dikasih padilah, artinya belum diampuni dosanya. Jadi ada tobat abidin, ada tobat jahidin, ada tobat arifin. Malas manusia, ada yang baru tobatnya abidin, ada yang sudah tobat abidin dengan jahidin, ada juga yang telah menyelesaikan seluruh tugas tobatnya abidin, tobatnya jahidin, tobatnya arifin. Itulah diantara pelaksanaan tobat untuk sah tobat, dan untuk makbul terima, dan untuk diberikan pengampunan dosa. Hadirin yang saya hormati, jika kita mengingat atau melihat dosa, memang hari-hari kita ini penuh dosa, apalagi
kalau kategori dosa menurut orang-orang yang mulia, orang-orang yang marifat pada Allah Ta'ala. Arifin mengatakan syuhudun nafsi dan bun, melihat dan merasakan, juga mengitikadkan bahwa diri kita ada dan ada pekerjaannya. Di samping afal Allah, ada pekerjaan kita itu dan dosa namanya. Itu kan hari-hari kita banyak yang bekerja di pasar saya, yang bekerja di kantor saya, yang bekerja itu dan bekerja ini, diakui itu pekerjaan kita, itu dan dosa. Apalagi yang dosa-dosa yang memang menurut hukum syar'i dikatakan dosa. Syuhudun nafsi dan bun, mengakui, punya perasaan diri ada dan ada pekerjaannya, ada kemampuan dan kekuatannya. Di samping kekuatan dan kemampuan Allah, itu namanya danbun. Bukan hanya danbun kecil-kecilan, tapi itu termasuk dosa syirik. Artinya menyekutukan ada pekerjaan Allah dan ada pekerjaan kita. Ada kemampuan Allah, kudrat Allah, ada kemampuan kita. Ada kekuatan Allah, ada kekuatan kita. Itu syirik. Apalagi kalau kita punya kekuatan, punya pekerjaan, punya kemampuan, lupa bahwa itu adalah kekuatan Allah. Jadi tidak menerima adanya pekerjaan, kemampuan dan kekuatan Allah. Jadi raddu, murtad, namanya tidak menerima keberadaan apa Allah. Jadi dan di dosa kita, kalau melihat hari-hari kita penuh kesalahan, penuh dosa, maka kita wajib bertobat dan juga kita tidak usah frustasi. Tidak usah frustasi karena banyak dosa. Kenapa? Kalau saja tobat kita diterima, satu kali tobat orang bisa menghapuskan dosa seumur hidup. Apalagi jika orang tersebut telah termasuk orang ma'rifat pada Allah, orang musyahadah, orang tajalli. Dikatakan al-arifuna fi janbi qarbihi wa danbu suhudin. Al-arifuna dan busuhil fi janbi qarbihi. Orang-orang ma'rifat seakan-akan dosanya dosa kecil. Kalau yang namanya dosa kecil cukup dengan berwudu itu sudah selesai diampuni Allah. Kenapa demikian? Karena pertobatannya besar sekali fadilahnya, besar sekali pahalanya. Ini jangan frustasi akan perbuatan dosa yang telah kita lalui. Yang jelas kita lakukan pertobatan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam tobat syar'i, tobat jahidin atau tobatnya arifin. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad diberikan ampunan atau diberikan keleluasaan dalam rangka melaksanakan tobat, dan juga diberikan keringanan dibanding umat-umat dahulu. Leluhur kita Nabi Adam alaihissalam lagi berpakaian ketika bertobat jadi ditelanjang. Juga sekali berdosa dikeluarkan dari surga alimas misalnya Allah ke alam mulki, ke alam dunia. Sekali berdosa diusir, dikeluarkan dari surga alam misal ke alam mulki, ke alam dunia dalam keadaan tidak berpakaian. Satu kali saja itu melakukan dosa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad berdosa tidak pakai celana, setelah berdosa
malah pakai celana lagi gitu. Itu umat Muhammad. Zaman dahulu Nabi Musa alaihissalam umatnya berdosa karena menyembah berhala, karena menyembah anak sapi yang diciptakan oleh Musa sendiri. Lamanya 40 hari mereka menyembah anak sapi. Mereka mau bertobat, berat sekali pertobatannya. Wa yaqulu Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Hei umat-umatku, kata Nabi Musa alaihissalam, kau berdosa berdolim pada diri kamu sekalian karena menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Dengan demikian patuhu ila barikum, tobatlah pada Tuhan kalian. Cara tobatnya bukan hanya membaca istighfar, bukan hanya meninggalkan dosa. Tobatnya faqtulu anfusakum, maka harus saling bunuh-membunuh baru diterima tobat. Umat Nabi Musa yang menyembah anak sapi tersebut, bila mau diterima tobat harus saling membunuh. Setelah ada tugas seperti itu, masing-masing mengambil senjata, mengambil perkakas untuk membunuh orang lain. Ketika dihadapkan dengan anak, tidak tega. Dihadapkan dengan bapaknya, tidak tega. Dihadapkan dengan menantu, tidak tega. Ya Allah, tidak mampu, tidak kuat aku membunuh orang lain, apalagi anakku, apalagi bapakku, apalagi ibuku, tidak kuat, tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini jadi gelap, segelap-gelapnya. Tidak terlihat apa juga selain daripada gelap, telinganya juga jadi tuli. Setelah itu Nabi Musa atas wahyu Allah Ta'ala menghimbau untuk saling bunuh. Maka di sanalah masing-masing saling membunuh anak dan bapaknya, kakak dan adiknya dan sebagainya, tetangga dan tetangga saling bunuh. Setelah selesai, terbuka lagi, terang lagi dunia, yang mati syahid, yang hidup diampuni dosa. Aduh, susahnya. Baru diterima tobat harus saling membunuh. Bagi kita selaku umat Muhammad luar biasa keringanannya, asal mau bertobat diterima Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu tobat, pintu ampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lewat hadis Rasulullah, siapa orang bertobat semua diterima pertobatannya, walaupun dosanya sepenuh langit, asal dia bertobat diterima Allah. Juga bertobatnya kapan saja, di mana saja, malam yugorgir, selagi sebelum sakratil maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Diterima tobatnya sebelum matahari terbit dari barat. Man taba qabla an tatlu'a asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa orang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, taballahu alaihi, Allah menerima tobat orang tersebut. Innallaha jalla jalla yaqbalu taubatal abdi. Juga Rasulullah mengatakan, hadisnya diterima dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, innallaha jalla jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ajal wa jalla yaqbalu taubatal abdi, menerima tobat seseorang malah yugorgir, selagi belum sakratil maut. Setelah sakrat tidak ada penerimaan tobat. Untuk Nabi Musa atau kaum Nabi Musa waktu itu bertobat harus saling bunuh. Kalau tidak saling bunuh, ya tidak diterima tobatnya.
Hadirin yang saya hormati, taubat seseorang selalu dibuka pintu 24 jam, kapan saja dan di mana saja. Dan jika kita melihat definisi taubat muhakkikin tadi, atau batu ar-ruju'u ilallah, taubat itu adalah kembalinya hati seseorang pada Allah. Kembali hati seseorang pada Allah, baik pada tingkatan tafakur atau pada tingkatan muraqabah atau pada tingkatan musyahadah. Kalau melihat definisi tadi, asalkan kita sedang kembali berzikir, bertafakur di mana saja, kapan saja, asal perilaku kita tidak disalahkan dengan hukum agama dan hukum syara, tidak melakukan yang haram-haram, tidak melakukan yang subhat-subhat, tidak melakukan yang dilarang agama, kembali pada Allah. Sedang kita di pasar berjualan, kembali tafakur di pasar, taubat namanya. Kita melakukan perjalanan, naik kendaraan, hati kita melihat seluruhnya adalah kudrat iradat Allah, muraqabah, taubat namanya. Menghadap Allah, zikrullah, sedang dalam keadaan bekerja di kantor, taubat namanya. Jadi asal kita naik kembali hati kita pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak disalahkan dengan hukum syara, maka itu namanya taubat. Apalagi melihat seperti sangat ringan sekali, sangat gampang sekali. Umat-umat dahulu baru diterima taubat jika taubatnya lebih dari setengah malam. Lebih dari tengah malam taubat baru diterima. Kalau belum tengah malam belum diterima taubatnya. Kalau untuk kita umat Muhammad, kapan saja, di mana saja, asal hati kita sedang kembali pada Allah, itu namanya taubat. At-taubatu ar-ruju' ilallah. Tafakur di jalan, muraqabah di jalan, tafakur di kantor, muraqabah di kantor, itu semua punya nilai-nilai taubat. Tafakur di atas kendaraan, tafakur di pasar, di mana saja. Apa itu tafakur? Melihat apal Allah dengan basodar hasutun Nabi. Yang tadinya pekerjaan itu kita akui kerjaan kita, sekarang kita telah mengaji ilmu tauhid. Menurut ilmu tauhid, seluruh apal pekerjaan adalah apal Allah, pekerjaan Allah. Dalam Al-Quran dikatakan Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menakdirkan kalian dan menakdirkan pekerjaan kalian. Kalian dan pekerjaan kalian adalah af'al Allah. Kedudukan kita apa? Mahalul duhur, hanya tempat terlihatnya af'al Allah di alam mulki. Jadi kita ini sama sekali tidak punya pekerjaan, la haula wala quwata. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Yang tadinya diakui pekerjaan kita, sekarang kita melihat apa Allah, jadi lupa akan pekerjaan kita, hilang pengakuan pekerjaan kita. Hilangnya pengakuan pekerjaan disebutnya fana fil afal. Jelas melihat itulah apal Allah. Jelas melihat apal Allah, tajali fil afal. Di sanalah ketika kita tafakur, maka kita sedang kembali pada Allah. Apabila kita sedang kembali pada Allah, maka punya nilai-nilai taubat. Jadi di mana saja, kapan saja kita bisa punya nilai taubat. Sekali taubat orang bisa jadi menghapuskan dosa banyak. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Kebaikan seseorang dilakukan atau melakukan kebaikan
Antara lain amalan-amalan yang biasa itu punya nilai, punya pahala 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahum asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, maka Allah memberikan pahala 10. Itu pertama. Semakin meningkat keikhlasannya, semakin meningkat kemarifatannya dalam rangka berbuat kebaikan, semakin tambah padilahnya. Dari 10 orang tafakur, orang muraqabah bisa jadi 100 padilah. Orang musyahadah bisa jadi 1000 padilah. Terus sampai padilahnya tidak terhitung. Jika saja 10 padilah daripada amalan kita bacakan Al-Quran 1 ayat atau tasbih subhanallah 1 kali mengatakan subhanallah, atau tahlil la ilaha illallah kita katakan 1 kali la ilaha illallah, punya padilah 10 ke depan, maka ke belakang 10 dosa dihapuskan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi salah satu teknis atau teori untuk menghapuskan dosa, perbanyak kebaikan, perbanyak amal-amal soleh. Jadi satu amal soleh punya padilah 10, ke depan ke belakang 10 dosa dihapuskan. Amal kita punya padilah 70 dosa dihapuskan. Itu amalan-amalan biasa. Apalagi kalau kita melihat padilah daripada infak. Amal infak luar biasa. Allah memberikan padilah pahala jauh lebih besar dibanding amalan-amalan lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang beramal infak, dimisalkan kita menanamkan sebiji padi, tumbuh 7 pohon, 1 pohon maka berbuah 1 sumbulan, 1 ranggay, 1 sumbulanya mi'atu habbah, 100 biji. 1 biji padi tumbuh jadi 7. Setiap 1 pohon itu ada 100 biji, jadi 1 biji padi 700 panen. Ditanam menanamkan 1 biji padi memenuhi panen 700 biji padi. Itulah gambaran infak. 1000 yang diinfakkan 700.000 padilah. 1.000.000 yang diinfakkan 700 juta padilah. Jika ke depan punya 700 juta padilah, ke belakang 700 juta bentuk kesalahan yang dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara lain perbanyaklah kebaikan untuk menghapuskan kesalahan kita. Itu bukan tafsiran tapi langsung ayat Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti diumpamakan seperti kita menanamkan 1 biji padi tumbuh 7 pohon yang berakhirnya berbuah 700 biji padi. Jadi 1 biji padi ditanamkan, 700 biji padi dipanen. Kalau kita punya 700 padilah, maka innal hasanat yudhibnas sayyi'at, 700 padilah yang didapatkan, 700 dosa yang dihapuskan. Bahagia untuk orang-orang yang punya duit dan gemar berinfak. Dari 1 juta atau apalagi kalau 10 juta 10 juta diinfakkan, berapa padilah? Jika saja diterima padilah diterima infaknya, maka seperti itu pula dosa yang dihapuskan. Wa sayyi'atal hasanata tamhuha. Teknik lain atau upaya lain, ketika kita melakukan dosa, terjebak dengan kesalahan, jangan
lambat-lambat, jangan ditimbun. Langsung begitu kita terjebak kesalahan, maka lakukan kebaikan, lakukan hasanat. Jika terjebak dengan sayyiat kesalahan, tapi saya tampuha. Jika kesalahan diikuti dengan kebaikan, tampuha, si kebaikan itu menghapus kesalahan, menghapus dosa. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, ada pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, dosa yang mana yang gampang diampuninya? An-Quribin bijahalatin wa an-Quribin. Yang gampang diampuni dosa yang memang tidak tahu itu dosa. Dulu tidak tahu bahwa ijol itu dosa, setelah tahu ya tidak lakukan lagi. Nah, dosa yang seperti itu yang tidak tahu, kita tobat gampang sekali diampuninya. An-Quribin juga dosa yang masih baru. Kita berdosa tidak ditanggungkan 2-3 hari, 2-3 minggu, langsung kita berdosa, langsung kita bertobat. Di tahapan kesucian atau tangga-tangga kesucian untuk mencapai tujuan marifatullah, tujuan musyahadah pada Allah, pertama kita lakukan taroki di makom yakin. Yang tangga pertama dalam taroki adalah bertobat setelah tolak, setelah punya ilmu maka bertobat. Kenapa tolakul ilmi tidak dimasukkan dalam tangga dil ilmi? Karena mengerti saja, masa iya orang bisa tobat tidak punya ilmu, masa orang bisa bersyukur tidak punya ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bertobat, yang tobat kita diterima Allah, bisa melakukan tobat tobatnya abidin, bisa melakukan tobatnya jahidin, juga bisa melakukan tobatnya arifin. Tobat abidin mencapai keabsahan tobatnya jahidin mencapai pada makbul diterima tobat, maka tobatnya arifin mengejar untuk ma'ajurnya tobat, alias diampuninya dosa perdosa kita. Bapak yang saya hormati, itulah pertemuan kita di malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bertobat dan dihapuskan dosa. Mudah-mudahan kita bisa ditambah ilmu kemarifatan, dan apabila kita sudah masuk ke wilayah marifat, dosa-dosa kita seakan-akan dosa kecil, artinya cepat diampuni Allah Ta'ala. Al-abdipun apijan di karumihi inna masobuhir. Jadi dosa-dosa orang marifat itu seakan-akan dosa kecil. Kenapa? Karena tadi tobatnya atau pengabdiannya besar padilahnya. Jika besar padilahnya, maka besar pula dosa yang dihapuskan. Hadirin yang saya hormati, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa melakukan tobat, dan mudah-mudahan dihapus segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.